Halo guys, welcome back to channel Hengki Tandra. Video kali ini saya akan update cerita tentang, ya mungkin kalian tahu bahwa beberapa waktu yang lalu di bulan Mei saya beli DJI Mic Mini ya. Dan semenjak itu saya ngerasa konten saya lebih enak nih kalau membuat konten yang di outdoor maupun konten yang langsung ngomong di depan kamera. Itu suaranya akan lebih enak direkamnya ya. Nah, DJI Mic Mini itu saya cerita kalau teman-teman lihat di video saya berangkat ke Kalsel, Kalteng ya, itu saya cerita di sana, sangat membantu sekali, terutama di saat dimana kita lagi di outdoor ya, noise yang besar sekali di jalan ya, itu bisa diredam dengan baik maksud saya. Nah, problemnya adalah minggu lalu mic saya rusak di bagian receiver-nya ya, kalau kalian tahu bagian yang menempel ke handphone, ya itu rusak. Rusaknya dia nggak bisa di-cas, dalam artian di-cas nggak nyambung, nggak nyala, dinyalain juga nggak nyala, ya. Jadi itu problem. That's why kenapa beberapa video belakangan ini kalau teman-teman lihat lebih banyak tidak bersuara, lebih banyak menggunakan teks. Nah, di video kali ini saya ingin cerita 2 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara saya proses untuk klaim garansi, yaitu yang pertama. Sedikit spoiler, sampai sekarang pun di mana tanggal 10 November, Hari Pahlawan ya. 10 November video ini dibuat, itu garansinya belum ada kejelasan. Ya, itu satu hal. Yang poin kedua yang saya mau ceritakan adalah, kalau kalian lihat di sini, ini masih bisa digunakan, ya. DJI Mic Mini-nya masih bisa digunakan meskipun tanpa adanya receiver. Nanti saya akan ceritakan bagaimana caranya dan bagaimana hasilnya teman-teman dengar dari video kali ini. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, kita bahas tentang bagaimana proses klaimnya ya. Kita coba lihat di sini. Ya. Ini saya hubungin ke nomor yang namanya DJI Garansi. Di sini saya save-nya namanya DJI Garansi. Dia sebenarnya customer care-nya Era Jaya. Ya, kalau kalian mau tahu nomornya seperti ini. Ya, 081290777722 ya. Nah, ini saya coba buka chatting-nya. Pertama kali di 28 Oktober. 26 Oktober itu ya di hari sesudah di mana dia rusak. Nah, di sana saya chat, kemudian saya ingin menanyakan prosedur garansinya. Dia keluar bot ya, kita tinggal pilih pusat bantuan pelanggan, dia ada pilihannya lagi ya, saya pilih yang repair.co.id karena saya berpikir ini perbaikannya. Nah, kemudian dia minta alamat email, oke saya masukin alamat email, oke kemudian dia akan hubungkan ke agent ya, dia akan hubungkan ke agent. Nah, saat ini dalam antrian pertama ya, nggak lama ini dari jam 11 kemudian setengah jam lah, nggak nyampe setengah jam dia balas nih. Cukup cepat ya. Nah, kemudian saya sebutkan nama saya, apa kendalanya, receiver-nya nggak ini, ya. Oke. Kemudian dia akan teruskan ke, service center, ya. Kalau teman-teman lihat di sini kan jam 11 nih. Jam 2.51 baru ada chat lagi, "Siang Kakak, ada yang bisa kami bantu?" Oke, kita akan jelaskan lagi mengulang, bisa minta invoice, kita fotokan invoice-nya. Kebetulan ini saya nggak beli di grupnya Era Jaya, saya beli di salah satu toko di Pontianak yang dia memang khusus untuk menjual drone DJI dan juga ada mic-nya ya. Oke, mereka jelaskan sebelumnya tentang ini dia tidak bisa melakukan pembongkaran penggantian part, jadi hanya ngecek dan mengganti unit saja, ya. Jadi kalau itu dia hanya memutuskan ada garansi atau enggak, ya. Pengajuannya 30 hari kerja, oke, baik. Terus saya juga inisiatif kirim kartu garansinya yang sudah saya isi. Dia minta nih invoice nih, oke kita kirim nih invoice-nya. Nota pembelian apakah ada? Ya, saya bilang itu nota pembelian. Bagaimana langkah selanjutnya? Terus dia bilang, wah ini kartu garansi, bukan invoice. Saya bilang, ya kartu garansi itu yang ini, kalau saya tekan ke sini ya, ya keluar ini. Kemudian saya bilang lagi, ini yang invoice. Ya, oke lah, ini miskomunikasi, mungkin dia nggak baca. Oke. Oke, mohon maaf, baik, ketentuan pengerjaan sudah kami jelaskan, apakah kakak setuju? Saya tanya nih, ada biaya apa enggak? Karena kan pasti kita akan cari tahu nih. Kadang-kadang ada yang kita perlu putuskan untuk tidak perlu ganti, daripada biaya yang kita bayarkan terlalu besar ya. Nah, informasinya oke, tapi ini di jam 3.16 ya. 3.42 nggak ada balasan, saya reminder lagi nih, "Halo," gitu ya. Berarti setengah jam kemudian. Nah, mereka baru jelaskan nih, "Untuk itu kami akan bantu klaim, Kakak," ya. "Namun kita belum bisa pastikan terklaim atau enggak." Oke. Jikapun tidak terklaim dan dikenakan biaya repair, maka unit akan ditawarkan lebih dahulu dan Kakak bisa cancel jika tidak setuju dengan harga. Oke, ya. Oke, setuju. Baik, untuk domisili di mana? Di Pontianak nih.
Nah, dia minta kirimkan ke alamat berikut ya di Jakarta. Oke, sertakan print out, bukti pembelian, tulis kerusakannya apa, alamat lengkap. Jika sudah nggak ada, oke dia akan akhiri bot-nya ya. Oke, selesai. Nah, di tanggal 31, tadi kan tanggal 28 nih, tanggal 31 saya follow up lagi nih, karena barangnya sudah saya kirimkan, ya. Dia minta untuk kalau misalnya menghubungi lebih lanjut, klik link ini. Link ini kalau teman-teman lihat, ini kan bit.ly ya. Ini cuman, ketika teman-teman klik itu dia akan memunculkan tulisan term service, kita tinggal enter aja. Oke, ini berarti keyword-nya dia untuk bisa terhubung dengan term service-nya. Oke, dia otomatis muncul minta email, kita ini. Logika saya email ini adalah untuk mengingat kembali nih, sebelumnya komunikasi di atas seperti apa sih. Karena kan, mungkin dia nggak menyimpan nomor handphone kita ya, oke. Oke, antrian ke 1, jam 2 ya. Oke, jam 2. Nah, ini cepet nih, 5 menit kemudian. "Siang Kakak, ada yang bisa kita bantu?" Nah, saya ceritakan kembali nih, ya, oke. Dia minta nomor resi. Nah, di sini kesalahan saya adalah pengirimannya saya nggak ingat nomor resinya, ketinggalan di rumah. Oke, ya udah, di sorenya dia akan bilang terakhir, ya, sudah berakhir. Oke, kemudian tanggal 3 November lagi nih, berarti kan tadi tanggal 28 sudah, 8 Oktober, 31 Oktober, kemudian 3 November. Saya langsung ketik lagi term service, silakan masukkan email seperti biasa ya. Ya terhubung, antrian pertama, selalu antrian pertama, nggak pernah antrian kedua. Tapi, teman-teman lihat di sini jam 3 sore nih, sampai setengah 5, 1 jam setengah kemudian, nggak ada balasan. Next, di hari Selasa, term service ya. Term service di jam 10 nih, saya kali ini lebih pagi lah. Kalau kemarin kan saya kerja agak sore baru ngerjain tuh, "Mohon maaf antrian kami overload." Oke. Rabu, term service center. Dia kan, di sini dia ada berubah nih linknya. "Untuk menghubungi kami lebih lanjut silakan klik link bit.ly term service charter rec." Oke. Saya ketik seperti ini, dia keluar lagi panduan menu seperti teman-teman lihat di hari pertama. Oke, pilih pusat bantuan pelanggan, ya pilih lagi, kemudian service center term kali ini saya pilih. Minta alamat email lagi, nah seperti sebelumnya ya, oke masukkan. Kemudian, terhubung, antrian pertama, jam 11.58. Oke, 11.58, oke, jam 2.46, lama sekali nggak dibales. Hari Rabu lewat. Lanjut lagi, Kamis, service center term jam 11.52 nih. Jumat, ya jadi hari Kamis nggak ada balasan. Oke, saya biarin. Hari Jumat, service center term muncul lagi, kemudian ya seperti biasa ngulang-ngulang terus nih. Oke, mohon maaf tidak nyamanan, eee, dia ada berubah nih kayaknya, saya buat di jam 10 ya, dia bilang di jam 10.30. Kalau nggak salah di atas, sama nggak sih jam kerjanya? Ya, nah kalau teman-teman lihat di sini kan jam 10.00 sampai 17.00 kan. Tapi kalau di sini dia bilang, ketika saya jam 10 nih udah pagi-pagi langsung klik ya, dia bilang jam 10.30. Oke, saya tunggu nih, ya. Oke, kita klik. Nah, oke, oke, eee, minta penilaian. Oke, ini nih, nggak ada perkembangan deh, saya ngerasa aja nggak ada perkembangan. Jadi saya stuck di sini. Untungnya saya teringat nih, ketika dia kasih kita alamat, di sini kan ada nomor teleponnya nih, 0813 8934 9024 ya, kemudian ada namanya Samil. Dari sana saya chat nih, inisiatif chat ke Samil di sebentar ya. Oke, DJI Service Samil. Nah, ini hari Kamis nih. "Selamat siang Pak Samil, saya Hengki, ya saya kirimkan nomor resinya dikirim dari JNE, sudah diterima. Sudah deliver to Risma ya tanggal 29 Oktober," gitu kan. Oke, ini saya ketik di jam 12-an. Jam 2.56 dia baru bales nih, 3 jam kemudian ya. Oke, saya kasih nomor resinya. "Bagaimana statusnya? Tolong segera tanggapi." Nggak ada kabar nih, sampai jam 3.42. Jumatnya lagi saya kontak lagi. Karena ini bukan saya anggap ada namanya ya, Samil ya, jadi saya anggap, okelah, bukan bukan orangnya nih. Bukan bot, saya bilang orang nih. Jadi, saya kontak lagi nih, "Halo pagi, tolong dibantu dong," gitu kan. Ini jam 9 dia baru balas setengah 12, "Selamat siang, untuk masih menunggu." "Baik, setidaknya ada jawaban nih," saya bilang. "Oke, ke depan kita bisa follow kemana? Serta berapa lama baru ada keluar jawabannya?" Ini 11.28 dibalas jam 4.54.
estimasi 30 hari kerja dari DJI, namun jika lebih cepat akan diinformasikan. Jadi, tadi seperti saya bilang, sekarang sudah tanggal 10 November, sampai sekarang belum ada kabar, ya. Jadi kita mau nggak mau harus menunggu aja sih. Ya itulah nasib kalau kita beli DJI Mic Mini ini, mic-nya memang bagus, ya, tapi problemnya itu ya guys, problemnya adalah ketika ada kerusakan kita nggak bisa apa ya, service center-nya nggak tersedia di kota Pontianak, ya. Harus kirim ke Jakarta. Dan itu pun kalau teman-teman tadi lihat sangat slow respon sekali, nggak ada patokan bagaimana kita bisa mendapatkan informasi kapan dan segalanya. Hanya menunggu ya. Nanti saya akan buatkan satu video lagi kalau misalnya sudah ada kabarnya atau sudah mencapai sekitar 30 hari lah ya. Oke, sorry video ini kayaknya kepanjangan, saya akan buatkan lagi video satunya tentang yang nomor 2 ya. Sekian dulu, salam.